saya sambung dan teruskan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusaku. Mengenai Iskandar Zulkarnain di India. Tentang Iskandar Zulkarnain berada di tanah India, ini mungkin perlu juga dituliskan di sini. Sebab hal ini mungkin ada kaitannya dengan anaknya atau keturunannya yang selama ini selalu dikatakan kalau Raja Sri Maharaja Diraja adalah anak dari Iskandar Zulkarnain dan turun dari tanah besar. Mengenai tanah besar ini, banyak orang berpendapat kalau yang dimaksud dengan tanah besar ini adalah tanah India. Tapi apa tidak mungkin kalau tanah besar itu termasuk juga tanah Persia? Sebab tanah Persia dan tanah India merupakan satu daratan. Apalagi di zaman dahulu pada masa pemerintahan Iskandar Zulkarnain, yaitu pada tahun kelahirannya, yaitu tahun 356 sebelum Masehi, sampai kematiannya, yaitu 13 Juni tahun 323 sebelum Masehi. Negeri-negeri itu belum terbagi-bagi seperti sekarang. Dan nama negeri itu juga semakin bertambah dan diganti-ganti penyebutannya. Pada awal musim panas tahun 327 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain meninggalkan Baktria dengan pasukan yang diperkuat di bawah komando yang sudah disusun ulang. Akan tetapi, jika hitungan Plutarch tentang jumlah 120.000 orang benar adanya, rombongan itu pasti mencakup segala jenis layanan tambahan bersama dengan penjaga keledai, penunggang onta, kos kesehatan, penjaga keliling, para penghibur, wanita dan anak-anak. Kekuatan tempur mungkin hanya sekitar 35.000 orang. Menyeberangi kembali Hindukus, mungkin lewat Banian dan lembah Gorban. Iskandar Zulkarnain membagi pasukannya. Separuh tentara dengan barang-barang berada di bawah komando Hephaestion dan Perdiccas. Kedua komandan kavaleri dikirim melalui jalan kecil pegunungan Khyber. Sementara ia sendiri memimpin sisanya bersama-sama dengan kereta pengepung melalui bukit-bukit menuju utara. Gerak majunya melalui Swat dan Gandhara ditandai dengan penggempuran puncak Aorosnos, Pirsar modern, yang nyaris tak tertembus, yang terletak beberapa mil barat Indus dan utara Sungai Buner. Penggempuran itu adalah prestasi teknik pengepungan yang mengesankan. Pada musim semi 326 sebelum Masehi, menyeberangi Indus dekat Attok, Iskandar Zulkarnain memasuki Taksila. Penguasanya Taksiles menyediakan gajah dan pasukan untuk membalas bantuan yang diberikan Iskandar Zulkarnain melawan saingannya Porus yang menguasai tanah-tanah di antara Hydaspes atau Jelum modern dan Arsesines atau Senat modern. Pada bulan Juni, Iskandar Zulkarnain melakukan pertempuran terbesarnya yang terakhir di sisi kiri Hydaspes. Ia, Zulkarnain, membangun dua kota di sana, Alexandria Nicaea, atau untuk merayakan kemenangannya, dan Bucephala, atau dinamai sesuai dengan Bucephalus, kudanya yang mati di sini, dan Porus menjadi sekutunya.
Seberapa banyak Iskandar Zulkarnain mengenal India di luar Hyparsis mungkin bias modern? Tidak pasti. Tidak ada bukti meyakinkan bahwa ia telah mendengar tentang Sungai Gangga. Akan tetapi, ia sangat ingin merangsek lebih jauh dan ia bergerak maju ke Hypasis ketika tentaranya memberontak, menolak pergi lebih jauh di tengah-tengah hujan tropis. Mereka letih dalam raga dan jiwa. Dan Kunus, salah satu perwira tertinggi Iskandar Zulkarnain, bertindak sebagai juru bicara mereka, mendapati tentaranya bersekuku. Iskandar Zulkarnain setuju untuk kembali. Di Hypasis, Iskandar Zulkarnain mendirikan 12 altar untuk 12 dewa Olimpia. Dan di Hydaspes, Iskandar Zulkarnain membangun suatu armada dengan 800 hingga 1000 kapal. Meninggalkan Porus, ia mulai turun ke sungai dan masuk ke Indus dengan separuh pasukan naik kapal dan separuh lagi berjalan dalam 3 pasukan kedua sisi sungai. Armada itu dipimpin oleh Nearchus dan Kapten Iskandar Zulkarnain sendiri adalah Onesicritus. Belakangan, keduanya menulis laporan operasi militer itu. Perjalanan disertai dengan banyak pertempuran dan pembantaian yang keras dan bengis. Pada waktu menggempur satu kota Mali dekat Hydarotes, sungai atau Rafi, Iskandar Zulkarnain mendapat luka berat yang melemahkannya. Ketika mencapai Patala yang berlokasi di bagian hulu delta Indus, Iskandar Zulkarnain membangun sebuah pelabuhan dan dermaga-dermaga dan menjelajah kedua lengan sungai Indus yang mungkin kemudian mengalir ke Run-Quds. Iskandar Zulkarnain merencanakan memimpin sebagian pasukannya yang didukung melalui darat, sementara sebagian lain, mungkin 100 hingga 150 kapal di bawah komando Nearchus, seorang kereta yang berpengalaman dengan angkatan laut, melakukan perjalanan penjelajahan di sepanjang Teluk Persia. Perlawanan setempat membuat Nearchus berangkat berlayar pada September tahun 325 sebelum Masehi, dan ia berhenti selama 3 minggu hingga ia dapat memanfaatkan angin musim timur laut pada akhir Oktober. Pada September, Iskandar Zulkarnain menyusuri sepanjang pantai melalui Gedrosia atau Baluchistan modern. Tetapi ia terpaksa membelok ke pedalaman karena kontur daerah pegunungan sehingga menggagalkan proyeknya untuk membangun depot-depot makanan bagi armada. Craterus, pejabat peringkat tinggi, sudah dikirim bersama barang-barang dan kereta pengepung, gajah-gajah dan orang-orang yang sakit dan terluka bersama dengan ketiga batalion Palak melalui jalan kecil Mulla, Quetta, dan Kandahar menuju lembah Helmand. Dari sana bergerak melalui Dragiana untuk kembali ke tentara utama di Sungai Amanis atau Midab modern di Karmania. Perjalanan Iskandar Zulkarnain melalui Gedrosia mendatangkan bencana. Padang pasir yang kekurang air dan kurangnya makanan dan bahan bakar menyebabkan penderitaan besar. Banyak orang tewas, khususnya wanita dan anak-anak, di dalam banjir musim hujan yang datang mendadak, sementara mereka berkemah di sebuah oasis. Akhirnya, di Amanis,
Iskandar Zulkarnain bergabung dengan Nearchus dan armada yang juga menderita kerugian. Kemudian sesudah Iskandar Zulkarnain kembali dari India ke Persia, dan kemudian Iskandar Zulkarnain membuka dan mengembangkan komunikasi laut dengan India antara penghujung tahun 324 dan awal tahun 323 sebelum Masehi. Itulah mengenai Iskandar Zulkarnain di tanah India, yaitu dimulai perjalanannya dari tahun 327 sebelum Masehi sampai pada akhir 325 sebelum Masehi. Lebih kurang selama 2 tahun Iskandar Zulkarnain berada di India. Tepatnya adalah di seputar Sungai Indus dan di sepanjang Sungai Indus. Demikianlah riwayat Iskandar Zulkarnain. Dan nanti akan disambung kembali dengan tahun kelahiran Arajo Sri Maharajo Dirajo. Terima kasih.